menjadi penghafal Quran itu adalah al-karamah. Apa itu? Al-karamah ini adalah sebuah kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan di tiga fase, di tiga tempat. Yang pertama adalah dunia, wa barzahun wa akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi orang penghafal Quran di tiga tempat. Yang pertama adalah di dunia, dan yang kedua adalah barzah, dan yang ketiga adalah wa di akhirat nanti, teman-teman semua. Qala Ibnu Shalah fi fatwaihi, berkata Imam Ibnu Shalah fi fatwaihi dalam fatwanya, qiraatul Qur'ani karamatun akramahullahu bihal bashar. Qiraatul Quran karamatun, membaca Al-Quran ini adalah sebuah kemuliaan. Akramahullahu bihal bashar, Allah memberikan kemuliaan membaca Al-Quran ini kepada manusia. Spesial Ustaz, spesial hanya kepada manusia. Faqad warada anna al-malaikata tawdhalika wa annaha harisatun lidzalika 'ala istima'ihi minal insi. Faqad warada, dan sungguh dikabarkan, annal malaika, sesungguhnya para malaikat, lam yu'tau dzalika, tidak diberikan kemuliaan membaca Al-Quran seperti manusia. Wa annaha harisatun lidzalika 'ala istima'ihi, sehingga para malaikat ini Ustaz harisah, bersemangat, lidzalika 'ala istima'ihi, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh para manusia. Makanya kalau ada satu hadis yang mengatakan saat kita membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, ada 70.000 malaikat yang turun. Ini salah satu dalilnya. Para malaikat itu bahagia sekali, senang sekali mendengar orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Bayangkan Ustaz, sekarang ini kita menghafal Quran. Penghafalan Quran Masya Allah luar biasa, selalu membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Sehingga berapa kali coba para malaikat mendekati kita? Saya yakin berkali-kali. Al-Itqan fi Ulumil Quran, keterangan ini ambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Teman-teman semuanya, Allah memberikan kemuliaan di dunia. Salah satu contohnya adalah, perhatikan teman-teman, ITS, Institut Teknologi 10 November menggratiskan bagi orang yang hafal 30 juz. Di UII Yogyakarta cukup 2 juz, 20 juz. Di Institut Pertanian Bogor cukup 15 juz. Yang paling mengejutkan adalah di UIN Makassar cukup 1 juz. Pertanyaannya kenapa? Universitas-universitas ternama pun ingin memberikan gratis pendidikan, belajar kepada orang-orang penghafal Quran. Kenapa? Karena diyakini orang-orang penghafal Al-Quran selain IQ-nya baik, attitude-nya baik, keistiqomahannya insya Allah pasti istiqomah. Karena tidak mungkin Ustaz orang hafal Al-Quran tanpa diwajah. Betul nggak tidak? Dia butuh kegigihan, ketekunan, kesabaran, pantang menyerah. Semua karakter-karakter yang kemarin kita sebutkan mesti dimiliki oleh penghafal Quran. Karena kalau satu saja tidak memilikinya, maka insya Allah tidak akan hafal 30 juz ini. Sehingga ini yang diyakini semua kampus-kampus ingin memberikan gratis, biaya gratis untuk orang-orang yang mau belajar di kampusnya. Masya Allah. Itu satu bidang. Kita lihat Ustaz. Ada gambar di sini. Kebetulan ini warung nasi Ustaz. Pemiliknya adalah Kaisar YKS. Pernah dengar? YKS? Kita sama. Ini pemiliknya. Beliau menggratiskan makan bagi orang
Itu saja Pak Ustaz? Ada lagi gratis atau free bagi orang yang hafal surah Al-Mulk. Ada lagi hafal Al-Quran gratis selamanya. Yang terakhir adalah gratis bagi penghafal Quran, yaitu bakso lontong dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa lagi-lagi mereka itu ingin menggratiskan bagi orang penghafal Quran, bahkan walaupun hanya hafalannya satu surat? Kenapa ya? Karena mereka meyakini Ustaz, orang-orang penghafal Quran itu adalah membawa keberkahan. Karena yang dibawa itu adalah Al-Quran. Di depan saya ini ada kertas. Ini boleh nggak kita buat apapun saja? Boleh kita buat apapun saja. Buas bungkus nasi boleh, bungkus kacang boleh, bungkus apapun saja boleh. Tapi berbeda dengan ini Ustaz. Ini adalah misalkan ini Al-Quran, ini sudah mushaf nih. Nilainya sudah berbeda, betul apa tidak? Tidak boleh mainkan sembarangan, harus suci dari adat. Dari dua adat harus suci. Bahkan dikatakan di kitab Minhajul Qawi, bukan hanya ini Ustaz yang tidak boleh dipegang, melainkan mejanya yang dikhususkan Al-Quran tidak boleh dipegang bagi orang yang sedang hadat. Makanya saya meyakini teman-teman semuanya, kata Rasulullah, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyiksa hambanya jikalau di hatinya masih terdapat Al-Quran. Masya Allah. Apalagi hafal 30 juz Ustaz, setiap hari baca Quran. Makanya Masya Allah, kegiatan seperti ini saya senang sekali. Betul-betul ya, betul-betul saya gemari. Bukan itu. Suatu ketika saya ambil sanad selama 3 tahun. Setiap hari Senin saya ke Surabaya dan sampah pakai motor. Sebelum punya mobil dan sampah pakai motor 2-3 jam lah. 2 jam itu estimasi, Masya Allah, harus sibuk banget itu 2 jam. Kalau mesin ini 2 jam lebih saya estimasi waktunya Ustaz. Sampainya tadi persis berhenti makan sebentar sampai di sini. Singkat cerita, saya sudah menyelesaikan 30 juz, ambil sana. Tiba-tiba ketika mau selesai, doa mau dikumandangkan. Sebelum doa dikumandangkan, membaca surat pendek terakhir di juz 30. Masya Allah, ini rasanya kok berhenti ya, air matanya netes. Ada apa-apa dari hati saya. Ternyata saya lihat, saya rasakan satu ternyata yang berat Ustaz. Susah sekali untuk meninggalkan mereka orang Al-Quran. Senang sekali bersama mereka, teman-teman yang setiap hari membersamai Al-Quran. Sehingga Masya Allah, Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan orang-orang baik dan orang-orang baik, yang bahkan setiap hari ini kita mengajarkan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Al-Quran. Tidak hanya itu saja teman-teman, Allah akan memberikan kemuliaan tidak hanya di dunia. Bahwa zaman Allah akan memberikan kemuliaan di alam kubur nanti. Judulnya Al-Quran yang menjelma menjadi orang tampan yang menemani di dalam kubur. Pernah mendengar cerita ini? Ini hadisnya. Man qara'ana barakan lati biadihi mulku kulla lailatin. Mana Allahu biha min 'adzabil qabri. Maka ada tabarakal ladzi bi'adihi mulku kulla lailatin. Barang siapa yang membaca surah tabarakal ladzi bi'adihi mulku setiap malam, mana Allahu biha min adzabil qabri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegahnya terhadap siksa kubur. Karena membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, luar biasa. Hanya membaca surah Al-Mulk Ustaz, Allah sudah hindarkan dari siksa kubur. Lalu bagaimana dengan orang penghafal Quran, hafal 30 juz? Masya Allah, sungguh istimewa Ustaz. Inna surata minal Qur'ani 30 ayatan.
Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu iya tabarakalladzi bi yadihi mulku. Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan. Sesungguhnya ada satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang terdapat 30 ayat. Syafaat li rajulin, surat itu memberikan syafaat kepada hambanya hatta ghufira sampai dosanya diampuni. Surat apa? Dia tabarakalladzi biyadihi. Dia adalah surat tabarakalladzi biyadihi. Ini yang sering kita dengar cerita ini, yang menjelma menjadi orang yang tampan, yang menemani di dalam kubur. Dia tidak akan pernah pindah tempat kecuali yang meninggal ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, Masya Allah. Siap membaca surah Al-Mulk? Siap membaca surah Al-Mulk? Ya, ya Ustaz. Walaupun susah, memang Masya Allah Ustaz, urusan kebaikan yang Allah susah banget nih, susah banget pasti. Kenapa? Kan belum terbiasa Ustaz. Yang paling biasa itu adalah scroll WA, scroll status, scroll Facebook, di mana saja scroll. Ayo sekali-kali scroll ayat yang mirip, scroll ayat yang sama. Mana nih hafalan kita? Senang terus. Ila mata habibul Qur'ani auhallahu ilal ardi bi'adli lahmihi qala fatakul ardu wa kaifa aqilu lahmihi wa kalamuka fi jawfi. Masya Allah. Ila mata habibul Qur'ani, tatkala wafat menghafal Qur'an, auhallahu ilal ardi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi li'akli lahmihi, untuk memakan dagingnya. Qala, berkata bumi, fatakulul ardu wa kaifa akilu lahmihi wa kalamuka fi jawfihi. Kata bumi, bagaimana mungkin ya Allah, bagaimana mungkin ya Allah, kami mampu memakan daging dan kulitnya, sedangkan firman-Mu, sedangkan kalam-Mu selalu ada di dalam tenggorokan. Masya Allah. Tanah saja enggak Ustaz memakannya, apalagi kita sahabatnya harus bercerita tentang aibnya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Malaikat memuliakannya. Tanah enggak terima, enggak mau memakannya. Pernah teman-teman mendengar kisah, melihat YouTube, dia jasad sudah dikubur lama, diangkat ke permukaan tanah, ternyata jasadnya masih utuh. Usut demi usut, ternyata dia adalah penghafal Quran. Ya ini hadisnya Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya di barzakhan Ustaz, tidak hanya dalam kubur, ternyata wa ukhran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuliakan. Yuqalu lisaqil Quran, dikatakan kepada orang penghafal Quran, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'ah. Yuqalu lisaqil Quran, dikatakan kepada penghafal Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, kama turattil fid dunya, seperti kamu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa, karena sesungguhnya tempat kamu nanti di akhirat, nanti di surga, di akhir ayat yang kalian baca. Jadi nanti tempat kita di surga itu berapa banyak ayat yang dihafal, disitulah tempat kita. Berarti kalau orang menghafal Quran, Masya Allah, berada di posisi paling tinggi. Alhamdulillah. Ya setidaknya kita memiliki teman yang menghafal Quran. Tapi jangan hanya ini. Ayo kita bagaimana caranya untuk senantiasa sama seperti beliau-beliau ini, sehingga kita nanti berada di dalam surga di pintu yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal. As-sahih, mana as-sahih? As-sahih, makna sahih Al-Quran ini, sahabat Quran ini adalah al-mulazimu fi
ayyi makanin wa hinin. Orang-orang yang senantiasa mulazamah terus menerus fi ayyi makanin wa hinin, dimanapun dan kapanpun. Anytime anywhere, kapanpun dimanapun, selalu bersama Quran. Seperti ini, seperti jari tengah dan jari telunjuk, dekat sekali. Jadi kalau ada sahabat kita yang mengatakan dia sahabat kita, namun dia kalau suka saja ada di dekat kita, kalau buka dia menjauh dari kita, bukan as-sahib namanya. Kalau kita jarang-jarang membaca Quran, bukan as-sahib namanya. Yang dikatakan as-sahib itu adalah al-mulazimu fi ayyi makanin wa hinin. Kapanpun, dimanapun, selalu bersama Al-Quran. Wajah setiap, hafalkan setiap, dan kapanpun, dimanapun, selalu bersama Al-Quran dan membacanya. Insya Allah. Yang terakhir adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Dia akan datang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Mau dikatakan sahabat Tuhan, ya harus mulazim fi ayyi makan wa hin. Mau Quran ini, Masya Allah, bagiannya orang hafal Quran tuh mau Quran wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, mahkota, baju kemuliaan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Saya hafal mulja, dari sekolah mulja, orang-orang sekitarnya mulja. Masya Allah, Ustaz, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh cepat saja Ustaz, karena ini terjadi di dalam kehidupan saya. Salam. Salam itu adalah anaknya Pak Tani. Sampian mana dikecopok, jangan tak salam ki. Tak kira ketangki. Mau kira panjang kak mama tak ada cemangki. Ada tuh sampian. Oh nih kecopong salam. Baru oni. Mana bisa sampian ada oni kecopong tak salam. Tak kira oni. Saya saja tak kira oni. Karena saya ini adalah anaknya Pak Tani, Ustaz. Tani, beraneka tani. Pagi, siang, sore tak lain mulai beraneka, Ustaz. Dari sepuluh tak tani tak makan, coba begitu. Sakit tak ada boleh memasukkan kecuali tani. Bukan berarti menafikan kekuasaan Allah, tidak. Melainkan ini sakit apa yang melulu ada boleh nasab selain. Lalu bagaimana mungkin seorang salam bisa naik pesawat bahkan setiap pekan Ustaz kemana-mana? Pada berni karena barokah. Etunya jadi komul je Ustaz. Etunya komul je. Pasti pada akhirat nanti pasti komul je. Saya yakin komul je. Sehingga misi yang paling utama adalah direktur kami kenapa menyusun metode ini hanya dua hal Ustaz. Ingin memuliakan Al-Quran dan orang-orang yang bersamai Al-Quran. Dalam caranya orang-orang pengajar Quran ini ia keimpah dan kalau orang-orang pengajar-pengajar yang lain. Makanya kalau kita ditanya berapa insentif pengajar Quran kalau kita datangkan ke rumah, repot sampai tuh kepada kalaban orang yang ngajarin matematika secara Prabu dan Joko. Tinggal seperti itu. Sehingga pengajar Al-Quran ini memang Masya Allah luar biasa sebetulnya Ustaz. Cuma kalau kita tidak memulai dari diri kita, siapa lagi? Kapan lagi? Sehingga ayo teman-teman semuanya yakinkan di dalam diri kita, di hati kita
bahwa profesi menjadi guru Quran ini adalah profesi semulja menurut Allah Subhanahu khairukum kata Rasulullah. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Aku aja di ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Ajarkan. Maka boleh misalnya sampai contoh akhir. Pun tidak keting murid tak keting tutor terasa seperti saya izin beri. Yang ngisi siapa? Murid saya. Yang ngisi murid saya. Peserta saya mulai dari nol saya bina. Mulai dari tahsinnya, sertifikasinya, kucingnya menjadi guru, menjadi koordinator, bahkan dia menjadi seorang pengurus, semuanya saya coaching. Tapi bukan Ustaz, mendingan ini kemudian orang aja. Saya apa isi butuh ilmu ikut aja. Saya apa isi butuh ilmu ikut aja. Kebetulan Ustaz, saya memang lebih awal tahu tujuan Al-Quran. Cuma waktu itu saya tidak sempat ikut ulang di upgrade. Kebetulan kemarin ada kegiatan training tujuan Al-Quran di Sampang. Masya Allah, saya ikut 3 hari penuh Ustaz. Mulai dari pagi sampai sore 3 hari. Alhamdulillah. Saya ingin mengamalkan ini. Terus tadi kebanggaan Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Tidak hanya mengajar, melainkan siap belajar. Makanya teman-teman, ayo senantiasa menjadi pribadi yang continuous improvement. Senantiasa menjadi pribadi yang siap belajar. Makanya kemarin di awal itu disebutkan sudah membawa gelas kosong. Karena sejatinya kalau hati ini penuh Ustaz, merasa pintar Ustaz, merasa hebat Ustaz, tak kira masuk apa tidak akan masuk. Orang yang sombong itu tak akan menjadi apa sama sekali. Jika sampai nanti di akhirat, dunia ada tak akan menjadi orang. Sehingga ayo Ustaz, kami mengajak kepada teman-teman semua, dan jadilah pribadi yang senantiasa siap untuk belajar. Kapanpun di mana. Sehingga pertanyaannya adalah mata nafa'ul Quran Karim. Kapan kita akan menghafalkan Al-Quran itu? Ayo Ustaz. Kapan Ustaz? Mau menunda lagi menghafal Quran? Sedangkan kemuliaan menjadi guru Quran ini menjadi penghafal pun sangat luar biasa. Kapan? Ayo katakan bersama-sama Ustaz. Al-An bersama-sama Ustaz. Sekarang tidak mau undangan. Ayo teman-teman, kita azan, kita niatkan semata-mata terus karena Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi pikir-pikirnya? Tak bisa Ustaz pasti usaha mulai Ustaz cek sengkal Ustaz. Mohon bismillah Ustaz. Kok sampai apa ngomong kalau orang-orang Al-Qur'an. Kok ada kesempatan sampai di kodi sama Allah Subhanahu wa taala. Empon nanti bukan Afal pokok nggak lagi nanti. Pokok nggak lagi. Mampukah kita Ustaz menghafalkan Al-Quran 30 juz? Ustaz tahu? Dia aja. Ya. Siapa dia? Dia adalah peserta Hafiz Quran di dalam acara Hafiz Indonesia. Hafiz Quran Indonesia. DRCD itu. Iya betul. Masya Allah luar biasa. Kemarin saya nggak sempat berkunjung ke rumah beliau di Lombok. Kebetulan saya ada di Lombok kemarin lusa. Cek niat tuh karena Insya Allah bulan datang bulan Ramadhan beliau Masya Allah banyak cerita. Beliau ini adalah seorang anak yang memiliki penyakit lumpuh otak. Otak itu lumpuh. Mana ibadah lumpuh? Ini otaknya yang lumpuh. Namun apa yang terjadi? Beliau mampu menghafal 30 juz Al-Quran. 30 juz Ustaz. Bahkan sekarang kabarnya beliau ini telah menghafal beberapa hadis, ribuan hadis, dan juga sedang menghafal tafsir Al-Quran dengan nama Masya Allah luar biasa. Beliau dari keluarga yang tidak mampu, yang sederhana.
Lingkungannya, karena teman-teman kemarin diceritakan, pemabuk semuanya, minum-minuman keras semuanya, banyak sekator Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan itu. Suatu ketika dibawa ke DKJ ini sama ayahnya. Sama ayahnya dihitung berapa kuat dia bermain di mall itu, dicarikan mainan yang terbaik. Apa yang terjadi? Dia bermainnya hanya beberapa menit. Selesai itu kembali lagi ke ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, cukup mainnya. Sekarang giliran saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kalau kabar dengan kita sekarang, kapan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam tadi bagus sekali. Sehingga ayo teman-teman semuanya, ayo hadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, ada satu kisah Ustaz yang dikisahkan dari Syekh Mu'ad. Syekh Mu'ad ini adalah remaja yang memiliki keterbatasan pandangan. Beliau sejak lahir tidak bisa melihat dunia. Beliau tidak bisa melihat, tapi Masya Allah, Alhamdulillah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Seperti apa kisahnya? Kita akan simak melalui tayangan video ini.